Selamat datang, Infonomi di sini dengan Poco M8 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur hotspot portabel Anda. Jadi, untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas perangkat yang akan menampilkan tombol-tombol pintasan Anda. Dan di bagian bawah sini seharusnya ada tombol hotspot, tapi jika tidak ada, seperti yang terjadi pada saya, tombol itu tidak terlihat. Anda perlu mengetuk di sini pada bagian edit ini. Saya juga ingin menyebutkan bahwa Anda bisa melihatnya di sini. Saya memiliki label untuk masing-masing tombol pintasan ini. Secara default, Anda tidak akan memilikinya. Jadi jika Anda ingin menambahkan label-label ini dengan mengklik edit, Anda bisa mencentang kotak di sini. Selain itu, ketika Anda mengklik edit, sebenarnya label-label tersebut akan langsung terlihat di sini, meskipun kotaknya belum dicentang. Jadi Anda bisa lihat ini dalam keadaan mati dan saya tetap bisa melihat label-labelnya. Tapi jika kita menutup ini, Anda bisa lihat labelnya tidak lagi muncul, hanya di sini saja. Baiklah, mari kita gulir ke bawah dan cari hotspot kita. Oh, itu dia, ada di sini, hampir tepat di bawah jari saya. Jadi setelah Anda melihat tombol pintasan ini, Anda ingin mengklik tanda plus. Anda bisa lihat tombolnya langsung meluncur ke atas. Dan sekarang kita bisa mengklik tanda centang, dan sekarang sudah ditambahkan di sini. Sekali lagi, kita bisa menambahkan label jika Anda mau. Itu akan memudahkan Anda. Jika tidak, Anda harus mencari ikon rantai. Dan di sini, setelah ada di panel ini, Anda harus menahannya. Ini akan langsung membawa Anda ke pengaturan. Sekarang Anda sebaiknya melakukan ini setidaknya untuk pertama kali. Dan alasannya adalah, di bawah menu pengaturan hotspot portabel, Anda akan menemukan kata sandi yang dihasilkan secara acak. Dan Anda bisa lihat, ini adalah kata sandi yang benar-benar merepotkan untuk diingat dan diketik. Jadi saya sarankan langsung saja menggantinya. Selain itu, mari kita ganti keyboardnya. Nah, sekarang kita akan membuat kata sandi baru yang harus terdiri dari minimal 8 karakter. Anda bisa menggunakan huruf, angka, apa saja. Saya sendiri hanya menggunakan angka supaya benar-benar sederhana karena, ya, ingatan saya juga begitu sekarang. Pilihan tambahan di sini adalah seperti pengaturan keamanan. Yang mana, hanya memastikan bahwa Anda benar-benar memiliki kata sandi di hotspot Anda, yang jelas penting. Orang yang tidak tahu kata sandinya tidak akan bisa terhubung, jadi saya sarankan untuk tetap mengaktifkannya. Identifikasi perangkat. Saya biarkan saja seperti itu. Dan untuk opsi sembunyikan SSID, saya tidak menyarankan melakukannya karena ini pada dasarnya akan menyembunyikan hotspot Anda dari daftar Wi-Fi. Jadi, semuanya dan untuk terhubung ke hotspot tersebut, bahkan ketika tidak muncul, Anda harus pergi ke pengaturan tertentu. Sebagai contoh, biar saya tunjukkan lewat ponsel saya jika saya masuk ke detailnya. Jadi sebegitu saya ada di daftar Wi-Fi saya di sini, Anda bisa lihat di bagian paling bawah, saya bisa menambahkan jaringan. Selama saya mengetikkan nama jaringan dan kata sandi dengan benar, saya akan terhubung ke jaringan tersebut. Bahkan ketika jaringan itu tidak terlihat di daftar ini. Jadi saya tidak menyarankan untuk melakukan itu. Memang memberikan sedikit keamanan tambahan dalam beberapa hal, tapi pada akhirnya hal itu justru membuat proses koneksi menjadi sedikit lebih merepotkan. Jadi secara pribadi saya tidak suka dengan cara ini. Pokoknya begitu. Setelah Anda mengubah salah satu pengaturan di sini, pastikan Anda mengklik tanda centang di atas sini untuk menyimpannya dan kita bisa menutupnya. Tapi sebelum saya melakukannya, saya ingin membahas satu opsi terakhir di sini, yaitu tombol untuk mematikan hotspot secara otomatis, sehingga hotspot akan mati secara otomatis ketika tidak ada perangkat yang terhubung. Dan saya rasa ini tidak terjadi langsung, melainkan setelah sekitar 1 atau 2 menit, jadi setidaknya Anda masih punya sedikit waktu. Tapi saya pribadi suka dengan opsi ini. Karena ketika Anda selesai menggunakan hotspot, biasanya Anda akan terputus dari hotspot tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai contoh, jika saya menggunakan laptop dan terhubung ke hotspot dengan laptop tersebut, begitu selesai menggunakannya, saya mungkin akan langsung menutup penutupnya. Dengan menutup penutupnya, perangkat saya akan masuk ke mode tidur. Dengan mengaktifkan mode tidur, ponsel akan terputus dari hotspot dan karenanya ponsel akan mati. Nah, ini sangat berguna karena hotspot memang mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda dan setelah selesai menggunakannya, sebenarnya tidak ada alasan mengapa aplikasi tersebut harus tetap berjalan di latar belakang. Nah, Anda tentu saja bisa mematikannya sendiri jika Anda cenderung mengingatnya. Tapi saya lebih suka kemudahan karena semuanya dilakukan secara otomatis sekarang setelah semuanya diatur.
Temukan tombol pengaktifan dan cukup ketuk untuk mengaktifkannya, dan Anda dapat melihat bahwa tombol tersebut memberitahu Anda bahwa fitur tersebut sedang aktif. Ini juga memberikan ikon di sini pada bilah status Anda untuk menunjukkan bahwa fitur tersebut sedang berjalan dan aktif di perangkat ini. Untungnya, fitur ini memungkinkan Anda menggunakan Wi-Fi dan data seluler bersamaan dengan hotspot secara bersamaan. Tidak semua perangkat bisa, tapi di sini Anda bisa, dan ketika Anda sudah selesai menggunakannya, jika Anda ingat dan ingin mematikannya langsung, Anda cukup mengetuk tombol pengaktifan ini sekali lagi dan ini akan mematikannya. Jadi sekarang sudah selesai. Saya harap video ini bermanfaat untuk Anda, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.